Hey, this is Dynamic Indonesia, and you're listening to SOS Podcast, School of Social Media. Are you ready? Check this out. Time to listen and execute. Drop the bass. Halo Dynamic Nation, welcome back to SOS Podcast School of Social Media dan masih sama Jimin atau Awan dan guest terhebat kita, terkeren kita, tersohor kita, Ndoro Kakung. The one and only. The one and only ya yang akun IG-nya luar biasa kuning dan amazing yang bisa kamu follow di @ndorokakung gitu. Buat kamu yang pengen dapat insight lebih terkait konten making, konten creator gitu. Dan kamu juga bisa maksudnya follow Dynamic Indonesia. Oke, Atau follow Ndoro. Ndoro Kakung. Iya, oke. Follow Ndoro Kakung dulu. Oke, kali ini kita bakal ngomongin sesuatu yang menarik nih, yaitu adalah content is king, distribution is the queen, gitu. Jadi tadi bagaikan ratu dan bagaikan raja dan ratu gitu. Itulah peran dari konten dan distribusi gitu. Penting, tanpa distribusi kontenmu ya udah aja, jadi B aja gitu. Itulah yang mungkin bakal kita bahas nih Dynamic Nation beberapa menit ke depan bareng Ndoro Kakung, dan mungkin langsung aja Ndoro ya. Ndoro, pengen nanya dong, menurut Ndoro nih, gimana sih distribusi mungkin funnelingnya, Bu? Gimana sih cara kita mendistribusikan konten kita gitu sehingga bisa akhirnya audiens tuh share konten kita gitu. Kemudian banyaknya share, banyak dijangkau oleh orang-orang gitu. Menurut Ndoro ada nggak sih strategi Ndoro untuk ningkatin distribusi di akunnya Ndoro Kakung? Aku ngeliat nih ini udah luar biasa nih. Followersnya 28,4K, terus yang komen juga lumayan banyak, ada 67 bahkan. Aku belum scroll saya bawah nih, ada yang ratusan mungkin. Gitu. Ada nggak Ndoro? Oke, ini soal funneling dan distribusi ini adalah dua hal yang berbeda sebetulnya. Oke. Ya. Oke. Iya kan? Kalau funneling itu kan menyangkut tahap-tahap bagaimana kita memperkenalkan diri kepada orang lain, sehingga orang lain itu pertama percaya, tertarik, percaya, dan kemudian mengikuti. Nah, ini kayak kamu, lagi-lagi kayak kamu kalau PDKT sama cewek, Wan, ya. Nah, pertama-tama kan kamu harus kenalan. Kamu harus membangun yang namanya awareness. Nah, siapa sih yang namanya Awan? Muhammad. Nah, siapa tahu sih nama Awan? Muhammad. Ya, yang namanya Awan atau Jimin gitu. Kamu harus membangun awareness. Ya, kalau di media sosial, di Instagram, membangun awareness itu caranya bagaimana? Ya kamu harus membuka account. Ya, setelah membuka account, kamu harus ngisi dengan konten. Ya kan? Ibaratnya kalau dalam kehidupan sehari-hari kamu memperkenalkan diri kepada semua cewek yang kamu taksir. Ya kan? Kayak Awan kerja di Dynamic, gaji 50 juta gitu. Oke, gitu ya. 50. 50 juta 5 tahun maksudnya gitu. Enggak. Gitu. Nah, ya, makin banyak orang, makin banyak audiens yang mengenal siapa Awan, itu makin bagus, ya. Apalagi kalau kontenmu itu relevan, menarik buat mereka. Bayangkan Awan masih muda, lajang, sudah punya rumah sendiri, punya pekerjaan, gaji 50 juta. Siapa yang tidak tertarik? Iya kan? Iya. Sama dengan kontenmu, ya. Kontenmu hadir setiap hari, ya. Tidak hanya hadir setiap hari, tapi kontenmu memberikan nilai tertentu, value tertentu. Kontenmu bernilai, ya. Bernilai itu bagaimana? Ya, nilaimu berarti kontenmu itu bermanfaat buat orang lain, informatif, ya, menjawab kebutuhan orang lain. Nah, itu namanya konten yang bernilai. Sama dengan kalau kamu kenalan sama cewek aja, tapi cewek kan masih, ya waktu tahap kenalan, waktu awareness, kan cewek nggak langsung tertarik kan? Ya. Kecuali cinta pada pandangan pertama, itu lain soal kan, itu kasus yang sangat jarang.
Ya kalau cewek lihat kamu kan pasti mikir 10 kali duluan, ya kan? Oke. Nah, jadi kamu harus membuktikan bahwa kamu adalah sosok yang bisa dipercaya, menjadi sosok account yang bisa dipercaya. Ya, setelah kenalan, ya, kamu harus membuat orang tertarik. Caranya gimana? Ya, caranya konten-kontenmu ya tampilannya keren, wangi, Oke. itu mandi dari 3 kali. Kamu kalau mau deketin cewek kan harus mandi duluan, pakai semprot-semprot wangian, Oke. ya kan? Iya. Sama penampilan kontenmu itu juga harus dibuat menarik. Tata letaknya, fotonya bagus, ya kan? Desainnya bagus, warnanya harmonis, mencolok, menarik perhatian, kuning dan hitam seperti punya saya, gitu kan. Iya. Kemudian Oke. substansi kontennya. Jadi omonganmu itu juga harus yang meyakinkan, Wan. Jangan diajak ngomong nggak pernah nyambung. Wah, kamu ditinggal cewek, gitu. Oke. Nyambung tuh nggak relate, ya kan? Konten-kontenmu harus relate dengan audiensmu. Kalau cewekmu suka drama Korea, ya kan, berarti kamu harus membuat konten tentang drama Korea, Oke. gitu. Jadi obrolanmu, wah ngobrol. Halo, Ndoro. Oke, ini sinyalnya sepertinya lagi terganggu nih. Halo, Ndoro. Oke. Halo, Ndoro. Tadi kayaknya sinyalnya sempat ini ya. Nah, hujan di tempatku, hujan deras, jadi Oh, putus. malah sama sih Oh ya, tempatku juga hujan baru aja hujan reda. deras di situ. Iya, Kamu di hujan. Pontianak atau di mana sih? Pontianak. Pontianak di Pontianak, Kalimantan Barat. Oke, Ndoro emang di mana Kalimantan sih? Barat. Di Tangerang, Oh, Banten. alah Tangerang. Oke, oke, Ya, oke. kita terpisahkan oleh samudra Oh, Kalimantan, Laut Jawa. oke. Oke, Ndoro. Oke, lanjut ya. Ya, boleh lanjut silakan, Ndoro. Tadi sampai mana? Sampai lupa ya. Nah, Tadi konten-kontenmu harus itu ya. Konten-kontenmu itu harus tadi sudah awareness kan tahapnya, ya. ya. Awareness, kamu harus memperkenalkan diri, bikin konten, dan kontenmu harus membuat orang tertarik. Setelah tertarik, kamu harus bisa membuat, atau kontenmu harus membuat orang percaya, yakin. Ya, mereka misalnya kamu, gini loh kalau cara bikin apa namanya, cara memasak dalgona misalnya, bikin Oke. dalgona gitu ya, atau kayak gini cara membuat roti keju. Kamu harus meyakinkan, ya, kalau bisa dengan video yang menarik gitu ya, supaya orang juga bisa ngikutin bikin masakan roti keju. Kalau mereka berhasil, mereka kan pasti senang kan, dan mereka akan menghargai apa yang kamu ajarkan, dan mereka akan menambahkan kepercayaan. Nah, kalau mereka suka, nanti kan kamu sudah punya konten king-nya, kamu sudah pegang tuh. Kalau mereka suka dan mereka menganggap bahwa kontenmu perlu diketahui oleh orang lain, sosok Awan sebagai cowok yang keren perlu diketahui orang lain, kamu akan didistribusikan, di-share kepada orang lain. Itu, wow, di mana-mana diceritain. Gue punya temen cowok namanya Awan, keren, lajang, Oke. ya, udah punya kerjaan, mobilnya keren, punya rumah, gajinya 50 juta. Itu akan diceritakan dari satu orang ke orang lain. Jadi cewek-cewek saya kampungmu, Pontianak udah tahu Awan siapa dan pengen kenalan semua. Dan pengen jadi follower semua. Itu yang namanya content is the king dan distribution is the queen, gitu ya. Iya. Jadi distribusinya kalau bisa itu yang mendistribusikan justru orang lain, bukan kamu sendiri. Di tahap awal kamu perlu mendistribusikan kontenmu sendiri lewat channel-channel media sosial. Misalnya kamu punya konten di Instagram, ya, kamu bisa distribusikan, ya, setiap kali posting konten baru, kamu bisa kabarkan orang lain lewat Twitter misalnya, atau lewat Line, atau lewat WhatsApp. Gue baru update nih, gitu misalnya gitu. Sama, ya kan? Oke. Sehingga kontenmu tuh tidak hanya hanya di Instagram, tapi juga di platform media sosial yang lain. Jadi distribusinya.
Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya kalau kamu udah jadi sosok yang keren, konten yang keren, orang akan melakukan word of mouth, akan mengetok tularkan, memperkenalkan kontenmu, sosok Awan kepada orang lain dengan menceritakan kembali. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kan diceritakan kan, Iya. si Awan, itu lu udah kenal Awan belum? Kenalin deh, misalnya. Lu mesti kenal dia deh. Awan nih orang keren gitu. Sama, konten-kontennya Awan, konten-kontennya Daini mesti keren-keren. Nih gua tunjukin, nah di-share, ya kan? Di-share satu orang, nge-share dua orang, lama-lama terjadi yang namanya deret aritmatika efek, ya bukan deret Oke. ukur lagi. Itu. Nah, itulah inti dari yang namanya content is the king dan distribution is the queen. Melalui tadi apa? Content POM. funneling. Oke. Gitu. Jadi Oke. saya menceritakan ini dengan mengambil contoh-contoh kehidupan sehari-hari supaya kamu lebih relate ya. Kalau ngomongin teori-teori, udah media sosial tuh nggak usah kebanyakan teori. Karena bukan matematika. Apa yang hari ini benar, besok belum tentu benar. Apa yang hari ini salah, besok belum tentu salah lagi. Karena apa? Dinamikanya begitu cepat. Perubahan sering terjadi. Dan apa? Ada masalah, ada faktor keberuntungan gitu ya. Sama kamu kalau kenalan sama cewek banyak keberuntungannya. Tiba-tiba beruntung dikenal gitu atau beruntung kenalan sama cewek kampus lain gitu ya. Tapi nggak pernah bisa diduga. Gitu kan. Oke, amazing. Wow. Jadi tadi yang bisa kita pelajari yang pasti adalah yang terbaik untuk dalam sebuah distribusi konten itu adalah ketika dari konten kita sendiri yang kemudian di-share sama orang gitu ya, Pendoro ya. Jadi yang terbaik itu yang konten yang keren, yang bagus adalah ketika tercipta yang namanya WOM gitu ya, word of mouth, dibicarakan oleh orang gitu. Dan tadi karena dinamika dunia yang cepat ini, jadi kita juga harus nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Pokoknya selalu berubah, selalu cari cara baru gitu ya, Doro ya, untuk bisa engage, bisa relevan sama audiens kita gitu. Sama tadi keberuntungan gitu Doro ya. Nah, keberuntungan itu sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan tapi Doro ya. Tapi bisa nggak sih kita ciptakan gitu? Kayak viral kan? Ya. Kayak viral kan konten itu. Viral itu sering orang nanya, apa sih resepnya bisa viral? Rahasianya apa? Nggak ada yang bisa menjamin satu konten akan viral. Bahkan seringkali yang terjadi adalah orang tidak pernah membayangkan kontennya bakal viral. Ya tiba-tiba, kok jadi viral? Nggak pernah membayangkan. Karena apa? Faktor luck-nya sangat besar. Memang ada unsur-unsur atau kesamaan dalam setiap konten yang viral. Ya. Tapi kalaupun kita meniru atau mempraktekkan semua unsur itu, belum tentu viral juga. Gitu. Itu tidak ada kepastian di sana. Yang pasti adalah perubahan itu sendiri. Seperti hidupmu, Wan. Hari ini jomblo, siapa tahu besok banyak yang minta. Oke. Berarti memang ya, Doro ya, yang namanya viral, setiap akun tuh punya, aku juga pernah dengar sih, setiap akun sosmed tuh punya momentumnya masing-masing gitu, dan momentum itu nggak bisa nggak bisa kita dapatkan, istilahnya takdir. Dikondisikan bisa, diciptakan, nah itu masih tanda tanya. Nah, lalu dikondisikan itu maksudnya, ya. Menurut Doro, orang-orang yang kemudian berusaha untuk trendjacking setiap ada tren gitu, itu gimana tuh? Apakah sebenarnya percuma atau sebenarnya bisa? Kemudian mereka jemput momentum mereka di situ, tuh gimana Doro? Tentang nggak apa-apa. Kan itu tadi saya bilang bahwa sesuatu yang viral itu bisa dikondisikan, tapi tidak ada jaminan akan viral. Jadi orang-orang yang trendjacking itu kan menciptakan kondisi saja. Tapi apakah akan ikut viral juga? Belum tentu. Ya bisa ya 50-50 kan. Gitu. Tapi harus selalu berusaha. Jadi membuat kondisi. Jadi makanya ada istilahnya, tolong dikondisikan ini bagaimana ini supaya viral gitu. Tapi jamin belum tentu. Kalau
boleh aku tahu nih Doro kan untuk secara Hmm. engagement juga sudah lumayan tinggi, followers juga tinggi. Ini Doro kalau boleh tahu dari kapan sih berkonten creator? Kayaknya sejak kamu belum lahir deh. Oke. Loh kok dari tahun 1998 maksudnya nih? Nah, Hari ini kebetulan ya, aku ceritain ya. Hari ini hmm, kebetulan adalah Hari Blogger Nasional, tanggal oke. 27 Oktober. Hari Blogger Oh, Nasional dicanangkan oleh Menteri Muhammad Nuh, dulu pernah jadi Menteri Komunikasi dan Informatika. Jadi pada tanggal 27 Oktober 2007 dalam ajang atau event Pesta Blogger Nasional yang pertama, yang waktu itu saya buat sama teman-teman yang bikin. Nah, itu Pak Muhammad tuh mencanangkan hari ini sebagai Hari Blogger Nasional. Jadi pada tahun 2007. Kamu belum tahu kan? Ya, belum today tahu. you learn. Today you learn. Oke, today I'm learn. Nah, jadi tahun 2007 itu adalah masa-masa awal saya menjadi kreator konten. Ya. Oke, 2007. Tahun 2004. Jadi tahun 2004 saya mulai pertama kali menjadi, waktu itu kreator konten namanya blogger. Orang yang membuat blog dan mengisi blognya dengan tulisan dan foto dan sedikit video gitu ya. Jadi istilahnya orang yang membuat konten di blog namanya blogger. Sekarang namanya konten kreator, sebutannya gitu ya. Nah, itu saya mulai 2004. Kamu lahir tahun 1999. 98. Nah, ya. Oh, 98. Oke. 98. Jadi masih 6 tahun umurmu ketika saya sudah punya blog yang pertama. Wow. Nah, jadi Sesepuh dari sekali. 2004. Oh, jangan nyebut umur dong. Udah apa-apa, Doro. Yang penting jiwanya masih muda. Nah, itu kira-kira. Jadi sudah selama itu saya menjadi konten kreator. Wow. Nah, selama berarti udah berapa tahun tuh? Nah, kalau terjun di Instagram tahun berapa? Berarti. Nah, Instagram kan membuka layanan pertama tahun 2010. Waktu itu hanya untuk para pengguna iPhone. Jadi begitu Instagram ada, kan kebetulan karena saya punya iPhone ya, saya punya akun pertama dari 4 April 2010. 4 April 2010. Terus udah lama juga tuh. Lumayan, Momentumnya 11 tahun. Doro gitu waktu masa-masa ada nggak di selama Doro berkonten creating gitu, momentum yang bikin kemudian share-nya naik, engagement-nya naik gitu-gitu. Ada nggak Doro? Pas konten apa itu, posting apa gitu? Oke. Jadi begini, saya punya akun pertama di Instagram tuh 2010 kan. Dan isinya adalah ya foto sekedarnya. Maksudnya ya kadang-kadang saya memotret orang, kadang-kadang memotret barang gitu ya, motret daun, motret pemandangan, motret mobil, motret tumpukan batu gitu ya. Tumpukan batu. Hal-hal yang meaningless ya. Bagi banyak orang meaningless. Apa sih foto sisir gitu? Ya, itu awal-awal. Ya, pada bulan-bulan pertama punya konten Instagram, dan semua orang juga melakukan seperti itu juga waktu Instagram. Kemudian berkembang, orang motret jendela pesawat, ya, pamer bisa naik pesawat, orang motret makanan di Instagram, orang berbagi tempat wisata. Itu tahun-tahun awal ketika kemudian Instagram membuka akses untuk para pengguna Android di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Nah, sejak itu pengguna Instagram kan naik, konten makin variatif, dan saya juga makin variatif kontennya gitu. Kebanyakan foto ke tempat-tempat saya pernah piknik gitulah ya, kalau anak sekarang traveling gitu namanya. Tapi semuanya itu saya lakukan meaningless, nggak ada strategi, nggak punya tujuan, ya, pertama nggak punya tujuan, hanya sharing aja foto gitu, nggak ada tujuan.
karena nggak ada tujuan, saya tidak punya strategi juga. Itu Oh, terus sampai tahun 2019. oke. Nah, tapi selama itu saya selalu mengikuti yang namanya perkembangan di Instagram, maksudnya fitur-fitur baru dan pengguna-penggunanya, ya termasuk kelahiran para selebgram ya pada tahun 2015-2016 mulai banyak tuh anak-anak muda yang bikin konten, mostly kebanyakan konten-konten para travel blogger, Oke. selebgram gitu ya, cewek-cewek cantik, cowok-cowok ganteng, yang piknik di mana ke luar negeri gitu. Saya perhatikan terus gitu ya, sampai kemudian kemunculan yang namanya carousel, kalau nggak salah 2017 ya, features barunya Instagram gitu. Saya masih perhatikan aja, saya belum berubah konsep. Lalu tahun 2019, persisnya tahun baru 2020, ya ketika saya ke Bali, saya mikir-mikir nih Instagram saya, waktu itu follower saya baru 9 ribuan lah, 9 ribuan. Sampai tahun 2019. Tahun baru, dan 1 Januari 2020. Sebelum pandemi ya, beberapa Ya. bulan sebelum pandemi. Saya memutuskan untuk, tahun ini saya membuat resolusi akan mengubah strategi Instagram saya. Saya mau serius menekuni atau serius memperhatikan Instagram, pertama karena popularitasnya, kemudian interaksinya makin seru, terus banyak fitur-fitur baru, sehingga saya, ini kayaknya seru juga nih. Nah, saat itulah saya berubah konsep, tidak lagi menampilkan foto-foto, tapi karena juga ada carousel, fitur Instagram yang baru itu, yang belum banyak orang menggunakan, dan waktu itu sedang akan jadi tren gitu ya. Maka saya memutuskan untuk saya mulai hari ini, waktu itu ya, 1 Januari 2020, mengubah, saya punya tujuan, punya strategi, dan punya taktik dan planning bagaimana mengembangkan Instagram saya dengan lebih tertata. Nah, sejak saat itulah yang namanya follower naik, reach tambah luas, engagement naik juga gitu. Ya follower tentu saja akan jadi naik gitu. Dan saya makin rutin. Kalau dulu saya bisa posting itu kadang-kadang seminggu sekali, nggak tentu. Kalau sekarang jadi rutin gitu, terjadwal, rutin, dan konten-kontennya semuanya sesuai pilar konten saya. Nah, sejak itu sampai hari ini gitu ya, terus tumbuh dengan sesuai seperti yang saya rencanakan. Jadi mulai Januari 2020 sampai sekarang. Pandemi ini membuat saya kayak dapat berkah juga gitu. Kenapa dapat Oke. berkah? Karena saya bisa bikin konten tanpa harus kemana-mana. Sementara kalau orang lain, travel blogger begitu, mati angin, nggak punya konten baru gitu. Biasanya bisa travel, singgah ke sana, singgah ke sini. Ada pandemi, nggak bisa pergi. Bingung bikin kontennya. Jadi harus berubah konsep. Nah, kebetulan saya bikin konsep yang tidak membutuhkan perpindahan tempat gitu ya. Konten-konten saya bisa dibuat di mana saja, kapan saja gitu. Mau ada pandemi nggak ada pandemi, saya bisa bikin konten seperti itu. Rupanya feeling saya mendapatkan jalan yang tepat lah begitu. Oke, wow. Ya, berarti memang ini ya, Doro ya, momentumnya di tahun 2020 pertengahan Oktober, dan memang sih masa-masa itu lagi Bukan masa Januari, bukan Januari, pertengahan sorry. Oktober, Kok Oktober Januari sih? Oh, iya. 2020. Sorry. Emang sih Oktober itu tapi Hari Blogger Nasional. oke. Hari Blogger Nasional, dan memang ya tahun 2020 itu masa-masa yang apa namanya kayaknya growth Instagram tuh meningkat ini ya, Doro ya. Luar Ya, biasa ya. Dan Indonesia ya juga karena orang dulu di rumah. iya. Thank you for listening to SOS Podcast, School of Social Media Podcast, empowered and supported by Dynamic Indonesia, sebuah digital marketing and branding agency. By the way, jangan cuma didengerin ya, tapi dipraktekin. Anyway, ciao, bye-bye.